Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Willy Bahtiar, dosen pada program studi komunikasi digital dan media. Saya merupakan peserta sertifikasi dosen tahun 2025 dan video ini merupakan video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan teknik pengajaran yang saya ampu pada mata kuliah hubungan masyarakat digital. Mata kuliah ini menjelaskan pemahaman terkait dengan konsep hubungan masyarakat secara online dan juga cakupan pada masyarakat dan juga hubungannya pada manfaat kehadiran digitalisasi maupun juga peranan humas secara online. Dan juga kegiatan masyarakat secara online baik secara internal maupun juga eksternal, serta kegiatan hubungan masyarakat online dalam konteks organisasi. Adapun untuk SKS pada mata kuliah ini adalah 2 SKS dengan bobot 1 SKS untuk teori dan 1 SKS untuk praktikum. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL pada mata kuliah ini antara lain yang pertama adalah menguasai konsep dasar komunikasi baik secara teoritis maupun penerapannya untuk menyelesaikan masalah secara sistematis pada bidang komunikasi digital dan media. Dan CPL yang kedua adalah mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan komunikasi untuk bisa menghasilkan solusi baik secara mandiri maupun secara berkelompok. Dan tentu saja diharapkan juga para mahasiswa mampu menyajikan laporan sesuai dengan lingkup dan tanggung jawabnya. Adapun untuk CPL yang ketiga adalah mampu bekerja, beradaptasi, tekun, disiplin, dan agile learner dalam berbagai pekerjaan di bidang komunikasi digital dan media. Dan CPL terakhir atau yang keempat adalah mampu mengaplikasikan kemampuan lisan, teknik penulisan, keahlian interpersonal, penguasaan teknologi komunikasi dan informasi, serta produksi media dan juga manajemen komunikasi digital dan media. Adapun untuk capaian pembelajaran mata kuliah pada mata kuliah hubungan masyarakat digital ini antara lain yang pertama adalah mampu menyampaikan dan mendistribusikan pesan menggunakan berbagai teknik dan juga metode kehumasan serta media komunikasi yang efektif sesuai dengan halayak atau publik, kemudian juga isi pesan, media, serta kondisi lingkungan dan juga konteks kehumasan. CPMK 2 yaitu mampu menjelaskan konsep dan teori kehumasan dalam menyelesaikan masalah prosedural untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi berbagai proses kegiatan kehumasan digital. Adapun untuk CPMK ketiga yaitu mampu bekerja sesuai standar dan prosedur kehumasan digital baik dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan secara umum maupun pada kegiatan-kegiatan yang menggunakan prosedur tertentu. Dan CPMK yang keempat adalah mampu belajar secara mandiri maupun juga berkelompok dalam memahami dan menerapkan konsep serta teori humas, fungsi dan juga tugas humas digital di berbagai lembaga seperti pemerintahan, kemudian juga perusahaan, lembaga swadaya masyarakat, media, perguruan tinggi, maupun juga lembaga asing ataupun donor. Dan juga tentu saja diharapkan mahasiswa dapat terampil dalam menangani isu-isu kehumasan, terampil merancang kampanye kehumasan digital juga. Kemudian selanjutnya, adapun proses pembelajaran yang saya lakukan adalah secara sinkronus atau tatap muka. Dalam proses pembelajaran ini pun juga saya turut bersama terlibat dengan koordinator mata kuliah untuk menyusun rancangan pembelajaran semester maupun kontrak perkuliahan. Dan tentu saja pembelajaran ini pun juga diimplementasikan dalam 16 kali pertemuan, di mana 14 pertemuan untuk sesi perkuliahan dan juga praktikum dan 2 sesi untuk ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester. Adapun materi untuk pertemuan yang pertama ialah pengantar digital public relations dan pertemuan kedua adalah teori komunikasi dalam digital public relations dan pertemuan ketiga adalah tren dan inovasi dalam public relations dan yang keempat adalah etika dan tanggung jawab sosial dalam public relations dan pertemuan 5 adalah digital strategi untuk public relations dan juga yang keenam adalah saluran baru digital PR dan yang ketujuh adalah konten digital dalam
Public Relations. Kemudian pertemuan 8 diisi dengan ujian tengah semester, lalu kemudian pertemuan 9 ada reputasi online dan juga krisis digital, kemudian pertemuan 10 ada hubungan dengan media dan juga kemudian jurnalis, serta selanjutnya pertemuan 10 ada digital PR writing, pertemuan 11 pengelolaan media sosial, pertemuan 12 perencanaan program PR, pertemuan 13 ada kampanye digital PR, dan pertemuan ke-15 adalah analytical dan pengukuran kinerja digital PR. Dan pada pertemuan 16 akan diakhiri dengan ujian akhir semester. Adapun komponen penilaian terdiri dari aktivitas partisipatif dengan bobot 20%, di mana penilaian oleh dosen MK Humas Digital untuk menilai keaktifan mahasiswa terkait tanggung jawab terhadap tugas, presentasi individu, perencanaan, dan pelaksanaan dalam program kerja Humas Digital. Adapun komponen kedua adalah hasil proyek dengan bobot 40%, yaitu di mana mahasiswa secara individu diinstruksikan untuk membuat publikasi online, online presentation, e-news, membuat atau mengolah website dan juga media sosial untuk perusahaan maupun juga instansi. Di mana nanti mahasiswa akan bertindak seolah-olah sebagai seorang digital public relation officer dari suatu perusahaan ataupun juga instansi dalam merencanakan dan melaksanakan program kerja digital public relations. Adapun penilaian juga dilakukan oleh tim dosen MK Humas Digital dengan melihat banyaknya publikasi online yang dilakukan oleh mahasiswa. Dan komponen yang ketiga untuk penilaian adalah aspek kognitif atau pengetahuan yang terdiri antara lain dari tugas sebesar 10%, di mana mahasiswa baik secara individu maupun kelompok mengerjakan tugas terstruktur untuk menambah pengetahuan dan pemahaman mahasiswa terhadap bahan kajian terkait dengan kehumasan digital dan juga program kerjanya. Kemudian yang kedua adalah ujian tengah semester dengan bobot 15%, di mana nanti mahasiswa secara individu akan mengerjakan soal ujian untuk mengevaluasi pengetahuan dan juga pemahaman mahasiswa terhadap materi-materi ataupun juga bahan kajian yang telah disampaikan pada pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 7. Adapun sesi lainnya yang kemudian akan kami nilai sebagai komponen kognitif adalah ujian akhir semester, yaitu sebesar 15%, di mana mahasiswa secara individu mengerjakan soal ujian untuk mengevaluasi pengetahuan dan pemahaman mahasiswa terhadap materi atau bahan kajian pada pertemuan 9 sampai dengan pertemuan 15. Dan demikianlah itu seluruh rangkaian sesi pertemuan 1 sampai dengan 16. Dan selanjutnya untuk referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah hubungan masyarakat digital ini antara lain adalah buku yang dibuat oleh Ibu Nurlela Arif pada tahun 2019 dengan judul Public Relation in the Era of Artificial Intelligence, bagaimana Big Data dan juga AI telah merevolusi dunia PR gitu ya, dan diterbitkan oleh Simbiosa Rekatama Media. Dan yang kedua dari Robert Brown pada 2009 melalui bukunya Public Relation and the Social Web, How to Use Social Media and Web 2.0 in Communications. Dan yang ketiga adalah buku dari Bapak Ruli Nasrullah tahun 2016 berjudul Media Sosial, Perspektif Komunikasi, Budaya dan juga Sosioteknologi. Adapun buku berikutnya ditulis oleh Bapak Onggo Bob Julius tahun 2004 berjudul Cyber Public Relations. Dan juga buku yang kelima adalah buku yang dikarang oleh Bapak Asep Samsul M. Romli tahun 2012 tentang jurnalistik online, panduan menulis media online. Dan yang terakhir adalah dari David Meerman Scott pada tahun 2020 berjudul The New Rules of Marketing and PR. Di 7th edition, How to Use Content Marketing, Podcasting, Social Media, Artificial Intelligence, kemudian live video and newsjacking to reach buyer directly. Dan sesaat lagi saya akan melaksanakan kegiatan perkuliahan secara tatap muka dan selamat menyaksikan. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Bertemu kembali dengan saya di mata kuliah Hubungan Masyarakat Digital. Dan hari ini kita akan bertemu pada materi yang ketiga atau pertemuan yang ketiga, yaitu tentang tren dan inovasi public relations. Namun tentu saja sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, alangkah baiknya kita untuk berdoa agar diberikan kelancaran dan memberikan manfaat bagi kita semuanya. Saya meminta silakan mungkin perwakilan dari mahasiswa yang bersedia untuk memimpin doa. Oke, silakan Arsi, silakan. Baik, sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa untuk keyakinan masing-masing. Untuk berdoa dimulai.
berdoa selesai. Baik, terima kasih Arsi tadi yang telah memimpin doa, dan kita akan lanjut kepada materi kita di pertemuan yang ketiga. Namun tentu saja seperti pada umumnya kita mengikuti perkuliahan, maka sebelum saya memulai menyampaikan materi, izinkan saya untuk menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama tentu harapannya bahwa setelah mengikuti perkuliahan ini, rekan-rekan sebagai mahasiswa bisa memiliki kemampuan untuk menjelaskan berbagai tren global dan juga lokal dalam praktik PR digital atau hubungan masyarakat digital. Nah, tentu harapan kita bahwa teman-teman nanti mulai bisa memahami tentang tren apa yang kemudian saat ini terjadi dan di masa depan apa yang kemudian dibutuhkan. Lalu yang kedua adalah bahwa rekan-rekan diharapkan mampu menganalisis inovasi teknologi yang bisa mempengaruhi strategi dan juga taktik-taktik PR kita. Seperti kita ketahui bahwa pada PR konvensional atau humas di masa lalu kita melihat bahwa taktik dan strategi lebih baik menggunakan pendekatan-pendekatan tradisional. Tapi tentu hari ini setelah begitu banyak inovasi teknologi, maka kita tahu bahwa hari ini peran dari kehadiran teknologi tadi begitu besar sekali dalam pekerjaan PR. Media sosial, AI, maupun juga hal-hal yang lainnya. Dan yang ketiga adalah menerapkan konsep-konsep PR berbasis data dan juga digital dalam studi kasus yang nyata. Kita bisa melihat banyak sekali praktek-praktek baik bahwa perusahaan banyak berhasil karena mereka mampu membaca dan juga memetakan data, menganalisis sejumlah data, dan kemudian akhirnya mereka membuat satu program-program atau kampanye-kampanye kehumasan yang akhirnya berhasil menyasar publik dengan sangat tepat. Nah, itu juga yang nanti akan kita pahami bersama-sama ya dengan rekan-rekan sekalian. Dan yang keempat adalah bisa mengembangkan gagasan inovatif untuk kampanye PR masa kini. Kita nggak bisa lagi menggunakan pendekatan-pendekatan tradisional atau konvensional atau pendekatan yang biasa-biasa saja. Dan nanti di sesi berikutnya atau di slide berikutnya nanti akan saya sampaikan beberapa studi kasus nyata tentang praktik-praktik tersebut. Itu ya rekan-rekan sekalian. Baik, dan sebelum memulai kepada materi pertemuan ketiga, saya ingin memastikan gitu ya bahwa rekan-rekan semua telah memahami juga materi di pertemuan sebelumnya, agar kemudian rekan-rekan secara sistematis dan juga runut gitu ya bisa memahami terkait dengan perkembangan PR saat ini. Nah, oleh karena itu saya meminta salah satu atau beberapa dari teman-teman sekalian yang bisa membantu untuk menjelaskan apa yang kita pelajari di pekan lalu tentang teori komunikasi dalam konteks digital PR atau public relation digital. Silakan, siapa yang bisa membantu? Baik, silakan Filza ya. Silakan Filza, apa yang dipahami pada pertemuan sebelumnya sebagai summary atau ringkasan dari materi yang telah saya sampaikan. Silakan. Oke. Untuk pertemuan sebelumnya itu membahas tentang teori komunikasi dalam digital PR. Nah, salah satu teori yang saya ingat itu agenda setting, yaitu mempelajari cara media massa mempengaruhi persepsi publik dan juga agenda publik. Oke, baik, menarik ya. Ya, kita bisa lihat ya bahwa dalam konteks media hari ini ya, kita melihat bahwa segala hal yang mereka informasikan atau beritakan tentu menyimpan satu tujuan tertentu. Dan kita pahami itu. Dan maka sebagai seorang PR, kaitannya kepada hal tersebut bahwa kita harus memastikan jangan sampai citra reputasi kita kemudian terganggu lewat informasi-informasi yang kemudian tersiar melalui media-media tadi. Sehingga tentu kontrol kita sangat bagus tentang narasi dan juga bagaimana hubungan dengan media pun juga harus bagus. Nah, jadi PR harus paham juga tentang agenda setting. Terima kasih ya. Itu teman-teman sekalian, jadi salah satu teori yang juga kemudian banyak ya digunakan atau dijadikan acuan oleh para praktisi PR pun juga satu adalah agenda setting. Bagaimana dalam menyiapkan kampanye pun kita juga sangat mungkin memerlukan hal tersebut. Baik, terima kasih Filza ya. Baik, kita akan lanjut pada materi kita yaitu tentang tren dan inovasi public relations. Dan rekan-rekan sekalian, seperti kita pahami bahwa hari ini public relations telah mengalami evolusi menuju era digital. Kalau dulu kita mengingat bahwa PR itu adalah seorang gatekeeper, maka hari ini peran tersebut berubah. Bahwa hari ini PR adalah seorang engagement arsitek yang bisa betul memastikan bahwa kita punya hubungan yang sangat bagus dengan banyak pihak. Bukan hanya sekedar menanamkan nilai kepada publik ataupun juga masyarakat, tapi bagaimana mereka bisa menjaga kepercayaannya kepada kita, loyal gitu ya, kemudian juga tidak teralihkan, dan mereka merasa bahwa memang perusahaan kita lah yang kemudian yang terbaik misalnya. Nah, bahwa di sanalah kemudian penting bagaimana kita memastikan bahwa kita merupakan orang yang bisa menciptakan, meng-create, menjadi arsitek ya, bagaimana kemudian perusahaan kita bisa dibawa dengan sangat bagus. PR kan adalah representasi atau perwakilan dari perusahaan, maka PR harus bisa betul-betul menampilkan diri dengan sangat baik. Nah, rekan-rekan sekalian, secara singkat kita bisa lihat bahwa titik awal PR konvensional dulu sebelum era internet dan media sosial, PR itu bekerja dengan cara-cara yang sangat tradisional. Semua hal dicatat, dituliskan.
Media monitoring pun juga di clipping kan, betul ya teman-teman ya. Siaran pers pun juga dituliskan, kirimkan ke publik, besok baru kemudian sampai di masyarakat. Kemudian konferensi pers, hubungan dengan media pun juga sebatas ya sudah, kita ajak ngopi mereka, hadirkan wartawan ke kantor, atau kita yang berkunjung ke media, semua dilakukan secara konvensional. Hubungannya lebih banyak interaksi secara fisik begitu ya. Sponsorship misalnya, bahkan sampai kepada publikasi cetak. Koran, buletin, majalah, tabloid ya, newsletter atau apapun itu, bahwa semua mereka buat semata untuk menjaga citra reputasi. Itu konsep lama, teman-teman kan. Konsep lamanya begitu. Dan kita bisa lihat bahwa ciri utama saat itu adalah bagaimana organisasi menggunakan pendekatan top down. Jadi betul-betul untuk memastikan bahwa narasi yang kemudian ingin disampaikan tuh bisa betul-betul sampai ke masyarakat tanpa meminta feedback gitu ya. Jadi yang terpenting perusahaan maunya apa disampaikan kepada masyarakat. Publik harus tahu bahwa kami punya kebijakan ini, tapi tanpa membuka ruang diskusi. Itu dulu. Sekarang tentu tidak. Nah, dalam paradigma klasik bahwa PR dalam kaitannya dengan konsep konvensional ini adalah disebut sebagai seni mengontrol narasi dan membangun reputasi di balik layar. Hari ini PR tidak bisa lagi dengan cara itu. PR harus tampil. Tidak lagi hanya di balik layar. Dan mereka harus tahu siapa PR dari perusahaan tersebut. Siapa kita. Apakah layak kita kemudian menjadi representasi dari perusahaan tersebut. Bagaimana cara kita bicara, kemudian membangun pesan, membangun hubungan, kita meyakinkan orang dan lain sebagainya. Itu bagian yang tidak terpisahkan hari ini. Dan bukan hanya soal mengontrol narasi, tapi bagaimana membangun narasi juga. Menjaga agar tetap baik. Sentimen publik ini kan sulit dikontrol ya, betul nggak teman-teman? Iya kan? Sentimen negatif, sentimen netral, sentimen positif, ada saja. Saya kira kalau kita lihat ya di perusahaan-perusahaan, tidak semua pemberitaan pun juga baik. Tidak semua juga informasi tersiar dengan baik. Nah, maka penting bagi PR untuk memastikan itu terjadi. Nah, kemudian selain tadi pada konteks konvensional, maka tentu pada perubahannya dari sisi evolusi tadi, maka sekarang ada titik balik, yaitu tentang revolusi internet dan juga web 2.0. Bagaimana hari ini dengan munculnya web 2.0, kita tahu di tahun 2008 yang lalu Facebook bermunculan ya, Twitter dan sebagainya. Hari ini media sosial sangat kuat sekali hegemoninya. Hampir semua orang bahkan mencari informasi saja dari media sosial. Media mainstream arus utama sekarang sudah bergeser ke arah media sosial dan digital. Nah, maka hari ini tentu ini memungkinkan publik bahkan menjadi produser konten. Bayangkan kalau dulu informasi itu semua bersumber dari lembaga, dari perusahaan. Kalau sekarang kan tidak. Kita semua bisa menonton sebuah tayangan yang diciptakan oleh atau di-create oleh seseorang. Dan kita bisa percaya bahwa itu benar. Bayangkan tantangannya sebesar itu hari ini perusahaan untuk bisa mengontrol narasi tadi. Karena semua orang bisa menjadi produsen konten. Misalnya tadi Annabella ya, Fania, bisa gitu ya. Endah, kemudian sekarang misalnya menyaksikan sebuah tayangan di Instagram. Apakah kita bisa percaya? Sangat mungkin. Kalau kita tidak kemudian cek sumbernya, bisa mungkin kita bisa menelan informasi tersebut secara mentah-mentah. Dan kita anggap bahwa itu benar. Tentang sebuah isu atau persoalan di sebuah perusahaan. Maka tantangan perusahaan adalah bagaimana memastikan bahwa masyarakat jangan sampai percaya dengan kabar yang tidak benar tersebut misalnya. Nah, maka tantangannya menjadi luar biasa. Nah, maka dari itu penting bagi kita untuk bisa berinteraksi langsung dengan banyak sekali publik. Tidak bisa kita kemudian menutup kolom komentar dan sebagainya, bisa. Di era keterbukaan itu harus dilakukan. Nah, selanjutnya kita bisa lihat ini adalah perubahan paradigma dan juga peran praktisi PR. Dari aspek komunikasi, PR tradisional itu bersifat satu arah. Tadi saya sampaikan top down kan, informasi dari perusahaan sampai publik ya terima saja. Tapi hari ini kan dua arah, semua bisa saling bersahut-sahutan, berkomentar, menanggapi, memberikan feedback. Dari sisi media, kalau di PR tradisional maka sifatnya media massa, TV, koran, radio. Mungkin di generasi teman-teman bukanlah orang-orang yang menggunakan media ini kan. Siapa yang di sini masih nonton TV? Sudah jarang ya? Baca koran? Mungkin enggak ya? Enggak ya? Dengar radio? Enggak juga kan? Oke. Memang hari ini kita sudah ada di era yang semuanya serba digital. Maka dalam konteks PR pun juga memang PR harus betul-betul menguasai platform digital ini. Apa? Yaitu sosial, media digital, dan juga media hybrid. Itu harus dikuasai itu. Tidak bisa tidak. Maka PR sekarang harus betul-betul cakap. Tidak hanya soal kemampuan bicara, tapi cakap juga menggunakan berbagai perangkat ini. Dan yang ketiga, dari sisi peran. Tadi saya sampaikan di awal bahwa dulu PR itu adalah gatekeeper informasi. Penyaring informasi aja gitu ya. Yang menerima, saring gitu ya, ini bagus atau tidak gitu. Tapi sekarang nggak bisa lagi. Bahwa kita harus menjadi fasilitator dari percakapan yang ada. Ruang digital ini kan sangat keruh ya.
sangat sesak dengan informasi. Nah, kita jadi fasilitator tuh agar jangan sampai nih orang menganggap bahwa oh ini salah gitu ya, kita benarkan gitu ya. Ini ada yang keliru, kita luruskan dan sebagainya. Berikan pemahaman kepada publik bahwa ini yang sebenarnya terjadi di perusahaan kita dan sebagainya. Ini program kita dan lain sebagainya. Dari sisi fokusnya dulu hanya ke citra reputasi. Tapi ini nggak mudah juga teman-teman. Citra reputasi itu dibangun butuh waktu puluhan tahun. Seperti Warren Buffett bilang, 10-15 tahun kita bangun reputasi, tapi dalam waktu sekejap, 1 menit saja bisa kemudian langsung tiba-tiba runtuh. Itu dulu. Apalagi sekarang, tantangannya semakin luar biasa. Hari ini kan tadi saya bilang pemberitaan bisa tiba-tiba muncul. Hari ini kalau terjadi sesuatu di perusahaan kita, kalau zaman dulu mungkin besok baru sampai di masyarakat. Karena beritanya kan juga mungkin delay ya. Agak tertunda kan. Sekarang kan tidak. Hari ini kejadian, saat ini kejadian, peristiwa itu langsung tersiar kemana-mana. Nah maka penting di sini untuk mencoba membangun hubungan dan pengalaman. Maka sekarang yang paling bagus adalah testimoni pengguna, pelanggan, betul kan? Pengalaman, tiba-tiba ada influencer bilang bahwa, oh senang sekali saya berkunjung ke tempat ini. Oh saya membeli makanan di sini luar biasa sekali. Tapi sebaliknya, kalau kemudian narasinya negatif, maka publik percaya bahwa itu terjadi. Dan ketika hubungan tadi dan pengalaman tadi buruk, maka perusahaan pun juga akan langsung otomatis memburuk. Itu teman-teman sekalian. Nah, maka konsep PR hari ini betul-betul harus sangat digital. Dan metodenya adalah kalau dulu hubungan media, maka sekarang SEO. Tahu SEO teman-teman? Apa tuh? Search Engine Optimization. Supaya visibility kita sebagai perusahaan ataupun juga sebuah produk atau jasa itu dengan mudah bisa dijumpai oleh masyarakat. Gitu kan? Ketika SEO kita naikkan, maka yang paling mudah dijumpai orang tuh kalau bisa kita bicara produk roti misalnya, atau produk elektronik, maka yang muncul itu nama brand kita. Itu SEO. Kemudian kontennya harus bagus. Sekarang kan berlomba-lomba orang bikin konten ya, betul ya? Dengan konten-konten yang durasinya singkat tapi kemudian mengena gitu ya, ada hooknya dan sebagainya. Itu pekerjaan PR hari ini. Dan juga yang terakhir adalah soal ukuran sukses. Kalau dulu tuh cukup kalau kita punya acara, PR itu dianggap sukses kalau ada liputan media. Sekarang nggak cukup itu. Sekarang ada sentimen, ada reach, ada juga soal conversion, perubahan perilaku, akhirnya mereka mau beli, gitu kan, reach-nya sejauh mana, siapa coverage kita dan sebagainya. Itu ya teman-teman sekalian. Dan berikutnya ini saya ingin sampaikan bahwa ini adalah bagian dari studi kasus yang ingin saya tadi sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Ini contoh praktik baik. Ini bagian akhir ya dari mata kuliah kita hari ini untuk pertemuan yang ketiga. Ada beberapa studi kasus yang sangat menarik. Yang pertama dari Nike. Nike yang kemudian menggandeng seorang atlet yang bernama Colin Kaepernick. Ya, makanya disebut sebagai Nike Colin Campaign waktu itu. Dia adalah seorang atlet NFL ya. Kalau di kita mungkin National Football League gitu ya. Sangat terkenal sekali kan kalau di Amerika ya. Dan mereka meluncurkan kampanye yang disebut dengan believe in something even if it means sacrificing everything. Maksudnya apa saat itu? Bahwa Colin Kaepernick, mantan atlet NFL yang kontroversial karena aksi take a knee saat lagu kebangsaan sebagai bentuk proses terhadap rasisme sistemik di Amerika Serikat. Justru dia melawan rasisme di negara yang notabene memang ya persoalan tersebut juga acap kali terjadi. Dan dia sangat berani, bahkan dia sebetulnya kan merupakan orang yang berasal asli dari Amerika. Tapi dia justru malah menentang rasisme. Itu bagus dong. Dan Nike dengan sangat hebat dia mengambil sosok tersebut sebagai ambasador mereka saat itu. Dan di sana sangat terlihat bahwa ada purpose driven PR di sana, membangun posisi brand sebagai pelindung nilai keadilan hak sipil. Maka orang menjadi melihat bahwa Nike itu bagus nih. Nike memperjuangkan hak asasi manusia. Nike sangat menjunjung tinggi nilai inklusivitas. Itu kan sangat bagus. Jadi, oke, bahwa orang tahu siapa sosok ini, tapi di sini kan ada tulisan Nike just do it. Jadi ketika campaign itu berjalan, maka yang dikenang adalah soal Nike-nya. Mungkin Colin-nya sih oke juga, tapi nggak selama soal orang mengingat bahwa brand ini sangat bagus sekali. Gitu teman-teman sekalian. Dan hasilnya saat itu, reaksi publik terbelah, viral secara global, penjualan bahkan sampai naik 31% dalam 5 hari. Fantastis dong. Tiba-tiba loh, 31% itu besar loh teman-teman. Dalam waktu 5 hari. Artinya apa? Campaign mereka berhasil. Sehingga Nike menjadi ikon keberanian merek yang berpihak kepada tadi masyarakat yang termarginalkan. Setelah tadi saya bicara soal Nike, maka produk dalam negeri kita, Gojek ya, siapa yang nggak tahu Gojek, semua saya yakin juga pernah menggunakannya. Gojek di beberapa waktu yang lalu menggunakan satu campaign yang sangat bagus, yaitu cerita driver. Hari ini, teman-teman sekalian, konten-konten yang menggugah, yang menyayat hati, membuat terenyuh itu kan sangat-sangat dibutuhkan dan laku di masyarakat. Betul kan? Kita seringkali kemudian tergugah perasaan kita sehingga akhirnya kita juga merasa bahwa oh, ini seperti mewakili keseharian kita. Nah, di sini Gojek dengan sangat manis menurut saya membungkus campaign mereka, menghadirkan sosok-sosok Gojek seperti Pak Aom Setiawan, seorang driver Gojek berusia 34 tahun. Dia menyatakan kerja dengan Gojek mencukupi kebutuhan saya.
Betapa terusnya diri kita pastikan bahwa oh ternyata Gojek betul-betul hadir, memberdayakan masyarakat, mensejahterakan masyarakat dan mampu membangun ketahanan keluarga. Itu kan penting sekali. Dan di sana terlihat bahwa hasilnya tingkat engagement tinggi di Instagram dan TikTok, viral di komunitas pengguna Gojek, bahkan sampai kemudian meningkatkan persepsi brand sebagai perusahaan yang memanusiakan pekerja informal. Nah di sini insight-nya bahwa PR yang berbasis kemanusiaan dan kisah nyata akan menciptakan resonansi emosional yang luar biasa. Bluebird kan pernah bikin iklan juga kan tentang drivernya kan, ataupun juga produk-produk yang lain. Nah ini teman-teman sekalian, bahwa PR hari ini harus menjadi orang yang sangat kreatif, dekat dengan teknologi digital dan bisa membuat konten-konten yang sangat bagus. Sehingga program kampanye kita, sebagus apapun program kita, kalau tidak bisa dideliver dengan baik kepada masyarakat, maka sulit untuk bisa mendapatkan kesuksesan. Itu ya dari saya materi kita, dan silahkan saya membuka sesi tanya jawab. Silahkan, ada yang bertanya silahkan. Baik, terima kasih Pak Willy atas kesempatannya saya untuk bertanya. Ingin bertanya terkait lebih dalam tentang PR. Untuk orang yang baru menyelami PR, bagaimana cara seorang PR itu dia meriset atau mencari tahu tujuan PR ini untuk ke siapa, audiensnya untuk siapa, untuk masyarakatkah, seperti apa, jadi ada kotak-kotakannya, dan bagaimana cara kita mengetahui kalau apa yang kita sampaikan sebagai PR ini mendapatkan feedback positif gitu, apakah tersampaikan atau tidak, seperti itu. Baik, Wah, terima kasih. Ini pertanyaan sangat bagus. Tepuk tangan teman-teman untuk Arsy dong. Ini sangat-sangat bagus sekali pertanyaan yang disampaikan. Yang pertama tentu yang harus kemudian dilakukan oleh PR adalah menetapkan objektif ya, atau tujuannya dulu. Tujuan dari program yang ingin kita lakukan apa? Apakah membangun awareness? Apakah untuk membangun positioning kita? Apakah untuk sampai konversi ke penjualan dan sebagainya? Itu penting, karena untuk teman-teman tujuan tadi, akhirnya kita bisa nanti mencoba untuk merancang siapa kira-kira segmentasi audiens kita. Sinambi kita menunggu untuk menetapkan siapa segmentasi audiens kita setelah tujuan kita muncul, maka cek data yang kita miliki. Lakukan monitoring data. Cek report-report kita dari media sosial, media monitoring, dari penjualan, dan semua kumpulkan data tersebut, kita analisis. Apa yang harus kita kemudian lakukan dari situ? Apa yang harus kita kembangkan? Dari kebutuhan masyarakat, preferensi yang berubah, gaya hidup yang berubah, pola hidup yang berubah, kebiasaan yang berubah, itu sangat mempengaruhi nanti keputusan kita untuk menetapkan kira-kira program apa yang jauh lebih tepat untuk kemudian menyasar segmentasi kita. Setelah itu nanti kita tetapkan segmentasi yang betul-betul akan kita jangkau siapa. Setelah itu channelingnya, salurannya mau lihat apa? Nah gitu ya, apakah media digital, media sosial, atau kemudian media-media luar ruang, out of house gitu ya, atau out of home gitu ya, ataupun juga hal-hal yang lainnya. Tetapkan juga nanti siapa yang akan mengisi konten tersebut gitu ya. Kalau perlukan iklan silahkan, kalau perlu campaign-campaign kecil silahkan, perlu influencer, perlu key opinion leader silahkan juga, itu bisa dilibatkan. Yang terpenting tadi prosesnya ke sana. Nah, ketika tujuan telah ditetapkan, misalnya kita bayangkan cara tadi Arsy menyatakan bahwa soal pengukurannya bagaimana, saya akan tetapkan seolah-olah bahwa tujuan kita adalah soal konversi kepada pembelian misalnya, atau minimal misalnya ada peningkatan engagement, reach-nya bertambah, orang mulai banyak mengunjungi website kita, orang mulai sangat banyak melihat tentang konten-konten kita, maka nanti bisa menggunakan framework AMEC namanya, American Measurement Evaluation and Communications. Nah itu bisa lihat tuh nanti tuh dari KPI yang kita tentukan tadi, indikatornya misalnya oh kenaikan follower sekian, oh kenaikan konversi pembelian 10%, oh nanti kenaikan bahwa orang mengunjungi website kita lebih banyak, atau toko offline kita lebih ramai. KPI tadi kita tentukan dari awal, maka kita hitung nanti dengan AMEC tadi. Tapi tidak cukup hanya angka saja, kuantifikasi angka, tapi AMEC memberikan framework yang sangat bagus sampai kepada dampak. Ada impact-nya juga, diukur juga di sana. Nah nanti bisa dengan sensus, kita kunjungi secara langsung para pelanggan, diwawancarai, atau survei secara online gitu ya. Atau kita membuat semacam sesuatu hal yang mungkin email marketing misalnya, kita email terima kasih menjadi pelanggan setia kami, mohon untuk berkenan mengisi kuesioner kami dan sebagainya, kan boleh juga. Itu ya kurang lebih ya. Jadi di awal seperti itu. Ini sangat bagus sekali pertanyaannya, dan mudah-mudahan bisa mencerahkan teman-teman juga. Terima kasih Arsy ya atas pertanyaannya, dan dengan demikian maka berakhir perkuliahan kita pada kesempatan hari ini di pertemuan yang ketiga. Dan sebagai penutup saya ingin sampaikan kepada rekan-rekan sekalian, kita melihat tadi soal Gojek, soal Nike, dan juga soal perusahaan-perusahaan seperti Shopee ataupun juga perusahaan lain. Tapi yang terpenting bahwa hari ini yang harus dipahami teman-teman adalah bahwa di era digital, PR bukan lagi tentang menjadi viral. Jadi bukan soal harus viral, bukan, tapi tentang menjadi bernilai, berdampak, bermanfaat, terasa kehadiran kita. Jadi bukan harus, oh yang penting kita viral pasti bagus, enggak. Tidak semua yang viral itu juga bagus, gitu ya teman-teman sekalian. Oke, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatian dan juga kebersamaan kita hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami dengan baik dan memberikan manfaat bagi teman-teman semuanya. Sampai bertemu kembali di pertemuan yang akan datang. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Terima kasih.